Komisi Perlindungan Anak Indonesia ingin menyampaikan selamat menjalankan sebuah hajat tahunan, yaitu Mudik Asyik Ramah Anak. Kita mengambil temanya demikian karena di dalam konteks berbangsa, bernegara, kemudian juga kita di dalam tradisi keberagamaan, ya, salah satunya mudik ini menjadi sebuah tradisi yang luar biasa besar di masyarakat, sehingga sangat penting mendapatkan perhatian, sangat penting mendapatkan dukungan serta peningkatan fasilitas yang memadai, terutama untuk anak-anak Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini tentu KPAI sudah melihat beberapa spot pengawasan terkait situasi kesiapan mudik ramah anak ini, walaupun hari ini belum libur, ya, tetapi beberapa hari ke depan ini tentu menjadi sebuah momentum bersama bahwa mudik yang akan kita laksanakan mudah-mudahan sejalan dengan tujuan nasional. Dan hari ini posko mudik juga sudah diresmikan oleh Menteri Perhubungan untuk terus terpantau dan meminimalisir segala macam bentuk tindakan yang itu bisa berakhir secara fatal dan tidak kita inginkan. Terutama hal-hal yang menyangkut perlindungan pada seluruh anggota masyarakat dan keluarga, baik itu kelayakan dari sisi sarana prasarana maupun juga kesiapan, ya, sumber dayanya, kelaikan dari sisi sarana prasarana, juga seluruh layanan yang ada di seluruh alat transportasi dan armada di masyarakat kita. Bapak Ibu, tentu beberapa hal yang ingin disampaikan dalam hal ini. KPAI meminta kita semua, pemerintah, menyediakan sarana transportasi yang layak dan aman, ramah anak, terutama juga transportasi yang terdiri dari darat, udara, laut, beserta seluruh sumber daya atau awak sebagai operatornya untuk pelaksanaan mudik. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas yang ramah, aman di setiap stasiun kereta api, terminal, pelabuhan, bandara, rest area, termasuk di dalam moda transportasi kapal penumpang. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan untuk menghindari terjadinya praktik over capacity pada transportasi umum. Yang keempat, meningkatkan upaya pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan secara fisik, non-fisik maupun seksual dengan menyediakan materi informasi yang disiarkan secara berkala dan meluas dengan bahasa yang mudah dimengerti, yang berisi peringatan tentang bentuk-bentuk kekerasan, langkah-langkah yang perlu dilakukan jika menjadi korban, dan memberi informasi layanan pengaduan, baik itu nomor telepon, petugas keamanan, dan sebagainya. Satu lagi saya bacakan, yang kelima, meningkatkan perlindungan bagi anak selama perjalanan agar bebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah, dan lainnya, dengan meningkatkan kesadaran pengetahuan para petugas di lapangan dalam bentuk surat edaran, pemasangan CCTV, dan sebagainya. Yang keenam, agar mendukung bagaimana mewujudkan mudik ramah anak ini, kami menyerukan bagaimana kemudian menyediakan ruang atau pos pengaduan di setiap tempat pemberhentian perjalanan atau di kapal yang terintegrasi dan bekerja sama dengan layanan PTD BPA kabupaten kota terdekat tentunya. Ketujuh, memberikan edukasi tentang keselamatan anak di masa mudik Lebaran 2024 kepada orang tua atau pengasuh atau masyarakat agar satu, memastikan anak selalu dalam jangkauan pengawasan. Kemudian anak juga diharapkan memperhatikan keselamatan dan kebutuhan dasar anak selama perjalanan mudik, seperti menggunakan sarana transportasi yang aman, kemudian mencegah dan melaporkan segera ke petugas jika ada indikasi atau terjadi kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual.
Kemudian yang ke-8, meningkatkan informasi yang dipublikasikan di media, baik media cetak maupun media elektronik terkait mudik ramah anak. Dan tidak kalah penting adalah bagaimana selama memanfaatkan waktu luang dalam situasi Lebaran ini, kita juga berharap orang tua bisa memaksimalkan fungsi pengasuhannya agar kemudian memberikan perhatian yang maksimal kepada anak-anak yang hari ini cukup rentan karena pengaruh media sosial dan pengaruh pergaulan lingkungan. Saya kira waktu luang dalam momen Lebaran ini sangat penting untuk dimanfaatkan membangun kedekatan, memberikan perhatian orang tua kepada anak semaksimal mungkin. Semoga rekomendasi tersebut bisa ditindaklanjuti baik kementerian dan lembaga, dan tentu di sini leading sektor pemenuhan hak anak dari Kemen PPA akan menyampaikan hal-hal yang terkait Pak tentang mudik asik ramah anak ini. Silahkan. Kami menyambut baik acara mudik ramah anak ini karena tentunya Kementerian PPA dalam beberapa kegiatan akhir-akhir ini terkait dengan mudik ramah anak telah mendorong semua kementerian lembaga untuk bersama-sama memastikan bahwa anak-anak bisa mudik dengan aman dan nyaman. Salah satu di antara isunya seperti tadi disampaikan oleh KPAI, misalnya apabila terjadi kekerasan, maka Bapak Ibu semua bisa menghubungi Sapa 129, mengadukan masalahnya ke Sapa 129 atau ke call center 08 111 08 13 kali 129 129. Nah, untuk itu kami membutuhkan partisipasi aktif, keberanian untuk berbicara dari semua perempuan dan anak apabila mengalami kekerasan agar segera melaporkan. Untuk itu kita ingin memastikan bahwa mudik pada tahun 2024 ini ramah perempuan dan anak. Berikutnya kami juga ingin mendengar dari Pak Deputi 2 dan sekaligus Kepala Stasiun terkait persiapan yang sudah sangat matang dan sudah memberangkatkan hampir 37.000 ya per hari ini. Mudah-mudahan ini semakin kuat, semakin hebat lagi pengamanan dan juga kelayakan dari transportasi. Silahkan. Terima kasih Ibu. Ya, kami dari PT KAI Daob 1 Jakarta sangat mendukung ya kegiatan dari KPAI atau Kementerian PPA tentang mudik asik ramah anak. Memang di angkutan Lebaran tahun 2024 ini KAI Daob 1 akan memberangkatkan 1.677 KA atau 77 KA per hari. Ya, kami akan berangkatkan dari Daob 1, terutama dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. Nah, angkutan Lebaran ini berbeda dengan angkutan biasa atau hari-hari biasa. Kalau angkutan Lebaran pastinya berpergian itu lebih banyak adalah keluarga, di mana anak adalah bagian dari keluarga. Untuk itu PT KAI Daob 1 sangat mendukung kegiatan ini. Mudik asik ramah untuk anak ya, dan fasilitas yang ada di stasiun Gambir maupun stasiun yang lainnya di Daob 1 juga kami fasilitasi untuk kegiatan anak seperti taman bermain, dan juga kami bekerjasama berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan ya. Di sini ada mudik asik dengan membaca buku. Jadi dalam 3 hari ke depan Kementerian Pendidikan dan KAI akan membagikan 6.000 buku setiap hari untuk anak-anak di stasiun ketika ruang tunggu maupun ketika di atas kereta. Jadi transportasi untuk angkutan Lebaran ini sangat ramah bagi anak, apalagi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini juga mengadakan acara seperti ini. KAI Daob 1 sangat mendukung itu untuk kegiatan seperti ini dan event-event selanjutnya untuk ramah anak. Saya selaku Kepala Stasiun Gambir sangat mendukung sekali Pak mudik asik ramah anak. Kami menjaga semua layanan yang tersedia di Stasiun Gambir sehingga setiap penumpang, terutama pada angkutan Lebaran ini kebanyakan keluarga yang bisa merasakan kenyamanan di Stasiun Gambir. Kami menyediakan area bermain, juga kemarin ada kerjasama, ada pembagian buku, kebanyakan buku tentang anak-anak, sehingga diharapkan di perjalanan itu ada komunikasi antara orang tua dan anak,
dalam membacakan atau menyampaikan apa yang ada di isi di buku tersebut. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada 1-2 pertanyaan mungkin ya. Setelah itu kita akan melihat spot-spot yang tadi disampaikan sebagai dukungan atas mudik ramah perempuan dan anak ini. Ya, untuk pengaduan di stasiun kami punya customer service ya Mbak ya, dan koordinator yang ada di stasiun ya, koordinator layanan. Sedangkan di atas KA atau dalam perjalanan kami juga ada nomor telepon pengaduan ya, CSOT ya, customer service on trend. Jadi setiap kereta atau gerbong itu ada nomor CSOT-nya, customer service on trend, nomor teleponnya dan juga foto orangnya. Karena di setiap perjalanan 4 jam, 6 jam itu petugasnya ganti. Jadi setiap 6 jam itu kami ganti petugasnya dan nomornya akan kami ganti dengan setelah ada pengaduan dari penumpang membutuhkan pertolongan atau perlindungan terkait hak dan perlindungan anak, itu akan menghubungi Pusdalian, Pusat Pengendali Pelayanan yang ada di Jakarta. Nah, ketika sudah ada informasi bahwa ada salah satu penumpang atau anak itu membutuhkan pertolongan medis atau perlindungan hak-hak lainnya, maka akan Pusdalian itu akan menghubungi daerah atau stasiun untuk disiapin. Misalkan butuh pertolongan medis, ya langsung kita luncurkan misalkan ambulan, dokter pribadi dan lain-lainnya. Seperti itu Bu, itu salah satu contohnya. Jadi informasi atau terkait pengaduan pelayanan terhadap penumpang, terutama khususnya anak ini, KAI sangat mengapresiasi ya untuk itu. Iya. Nah, mungkin yang perlu dilihat itu nomor-nomor tadi, call center itu dipastikan aktif, demikian ya Pak. Dan kita sebagai nanti yang menggunakan alat transportasi juga bisa mengetahui informasinya kepada siapa kita harus melapor, kita juga tahu nomor-nomor yang memang harus dihubungi. Tetapi kesediaan segala fasilitas yang diharapkan ternyata alhamdulillah sudah siap, dan mudah-mudahan ini tentu saja tidak terjadi ya pada kita semua. Tetapi kalau ada hal-hal ini akan dilaksanakan, ditindak lanjut, dan tentu akan sesuai dengan harapan masyarakat. Oke, saya kira cukup ya teman-teman sekalian. Kita akan beberapa tempat melihat kesiapan tersebut, dan ada beberapa hal yang tadi disampaikan dari Kemen PPA. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kita, dan baik mudik maupun arus balik ya Pak, terkendali, aman, dan kita semua di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Robbal Alamin.